Berjumpa lagi semuanya yang sedang duduk santai menikmati hari libur di warung kopi Budayanti. Pada saat ini kita akan kembali lagu diperlihatkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan yang sedang menuju tempat Yetian berada. Lalu sementara itu di kehampaan tempat Yetian berada terdapat sosok wanita berambut ungu yang mempesona. Di sebelahnya ada juga sosok pria yang tampak dipenuhi dengan aura kematian. Kemarahan tampak menyelimuti sosok tersebut. Jika Xiaoyan melihat sosok itu, bahkan setelah hampir 10.000 tahun, Xiaoyan pasti akan segera mengenalinya. Dirinya adalah Kaisar Jiwa atau Hun Tiandi. Sosok yang seharusnya telah terbunuh 2 kali ternyata kembali bangkit dengan kekuatan yang melesat hingga ke tingkat keabadian Kaisar. Kebanggaan terlihat membuncah di dalam dirinya saat dirinya merasa dirinya sebagai jenius sejati. Kaisar Jiwa sebenarnya telah terikat oleh kendali istana 10.000 iblis sehingga dirinya tidak bisa pergi begitu saja. Namun kendati waktu berlalu ribuan tahun api dendam dalam hatinya tidak pernah padam. Amarah yang membara itu semakin menguat dari hari ke hari ini membuat Hun Tiandi yakin bahwa kekuatannya kini telah melampaui puluhan ribu orang, bahkan dirinya yakin bahwa dirinya lebih unggul jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Kesombongan itu begitu besar hingga Hun Tiandi berani mengabaikan keberadaan Yetian, tetapi meskipun begitu, Hun Tiandi pada saat ini tampak menunjukkan kegelisahan. Meskipun kedudukannya tinggi di dalam istana 10.000 iblis hatinya masih belum matang, jabatan yang diberikan kepadanya membuatnya puas diri hingga dirinya masih sulit menerima kenyataan harus tunduk, namun kata-kata yang terucap dari bibirnya justru mengungkapkan bahwa penguasa sejati istana 10.000 iblis bukanlah dirinya. Hal itu menyatakan bahwa penguasa tersebut adalah sosok misterius yang menjulang di atas semua orang. Sosok itu pun muncul secara tiba-tiba di tempat yang tersembunyi menjadikan istana 10.000 iblis sebagai markas. Dengan boneka iblis yang tidak terhitung jumlahnya, dirinya bahkan telah menguasai seluruh planet. Penguasa sejati istana itu menyadari bahwa kekuatan makhluk tersebut berada jauh di luar jangkauan mereka, maka daripada mereka melawan menyelamatkan nyawa adalah pilihan yang bijak. Sosok yang dimaksud ini adalah Yetian dan ketika Yetian memanggil penguasa istana, sosok itu pun terhuyung ke depan, tubuhnya gemetar ketakutan, dengan kepala menunduk hampir menyentuh dada, dirinya memberikan hormat dengan penuh kerendahan hati, dirinya mengakui bahwa dirinya hanyalah penguasa lama, sementara kedudukan tertinggi kini ada di tangan Yetian. Yetian pun menerima pengakuan tersebut dengan tawa dingin. Tanpa memberikan kesempatan untuk berpikir gelombang energi jahat berwarna hitam dan merah meledak dari tubuhnya, gelombang ini mengalir masuk melalui lubang di wajah penguasa istana, seketika mata penguasa itu memerah tubuhnya tegak dan aura mendominasi terpancar dari dirinya. Yetian merasa puas melihat perubahan tersebut, dirinya lebih menyukai seseorang yang arogan dan sombong daripada mereka yang lemah. Bagi Yetian, hanya dengan kesombongan dan kekuatan mutlak seseorang bisa berdiri di puncak. Melihat hal itu Hun Tiandi segera maju dan ikut menyatakan kesetiaannya. Sebagai balasan, Yetian mengalirkan energi jahat ke tubuh Hun Tiandi. Tubuhnya segera dipenuhi kekuatan yang meluap, auranya melonjak seakan berada di ambang terobosan besar. Sukacita terpancar di wajah Hun Tiandi, matanya memerah karena rasa hormat yang mendalam terhadap Yetian. Namun pada saat itu sebuah suara menggema dari kejauhan memanggil nama Yetian dengan lantang. Yetian yang mendengar seruan itu mendongak dan seketika tubuhnya bergetar hebat. Ketakutan yang mencekam menelannya hingga teriakan panjang meluncur keluar dari mulutnya. Sebuah lubang hitam menedak terbuka di udara dan di dalamnya muncul sesosok yang begitu menggetarkan. Wajah Yetian seketika dipenuhi rasa takut. Ketakutan itu begitu besar hingga wujud aslinya tidak lagi mampu disembunyikan. Tubuh Yetian berubah menjadi awan hitam keunguan lalu tanpa ragu dirinya bersiap melarikan diri. Namun langkahnya seketika itu juga terhenti. Dalam sekejap tubuh Yetian berubah menjadi cahaya hitam dan berusaha melesat menjauh.
tetapi hanya mampu bergerak sejauh 1000 kaki sebelum sebuah kekuatan tidak terlihat menariknya kembali. Bendera penekan jiwa bergetar memunculkan daya hisap yang tidak terbendung menyeret Ye Tian ke dalamnya. Tatapan Xiao Yan yang baru saja muncul juga tampak dipenuhi dengan ketenangan dan rasa acuh tak acuh. Dengan bantuan bendera penekan jiwa yang diwarisi oleh Yang Mulia, iblis seperti Ye Tian memang ditakdirkan untuk dikurung. Xiao Yan menyadari bahwa tanpa artefak ini kesempatan untuk menundukkan Ye Tian hampir tidak ada. Namun kini dengan jiwa Gua Void Ye Tian sama sekali tidak memiliki jalan keluar. Ye Tian sendiri tidak mengerti bagaimana Xiao Yan bisa muncul begitu tiba-tiba tanpa peringatan sedikit pun. Semua persiapan yang dibuatnya seolah sia-sia. Mata-mata yang telah dirinya tempatkan di setiap sudut kehampaan ternyata tidak memberikan tanda apapun. Hanya satu kemungkinan yang tersisa di benaknya, yakni Xiao Yan menembus kehampaan dengan teleportasi. Itulah yang pada akhirnya membuat Xiao Yan bisa langsung turun di hadapannya. Ketakutan menyelimuti Ye Tian ketika dirinya menyadari bahwa di wilayah sensi ini kekuatan Xiao Yan semakin tidak terbendung. Di dalam bendera penekan jiwa, tubuh Ye Tian terhimpit kekuatan besar yang menimbulkan rasa sakit menusuk. Rantai besi hitam bermunculan tanpa henti menembus awan ungu hitam yang merupakan tubuhnya lalu mencabik dan membelahnya menjadi ratusan keping. Meski tidak benar-benar bisa membunuhnya, rasa sakit itu tiada henti memaksanya untuk merasakan siksaan tanpa akhir. Xiao Yan kemudian mengangkat pandangannya ke langit di mana ribuan boneka iblis berkumpul membentuk barisan yang menyerupai awan pekat. Pupil mata Xiao Yan pun seketika mulai mengecil. Xiao Yan tidak pernah menyangka Ye Tian mampu menciptakan pasukan boneka iblis sebanyak itu dalam waktu sesingkat ini. Walau kekuatan mereka terbatas, jumlah yang luar biasa membuat mereka tampak menakutkan. Pasukan itu juga tidak bernyawa, tidak berpikir, hanya bergerak di bawah kendali pengendali mereka. Sosok Xiao Yan pun melayang tenang di udara, tatapannya terarah pada pemandangan langit yang gelap oleh boneka iblis. Di bawah Hun Tiandi dan penguasa Aula 10.000 iblis tertegun menyaksikan kejadian tersebut. Pandangan mereka terpaku pada sosok Xiao Yan yang mampu melenyapkan wujud iblis dengan kekuatan yang begitu mutlak. Hun Tiandi gemetar hebat ketika menyadari siapa yang berdiri di hadapannya. Nama itu nama yang paling dirinya benci sekaligus paling dirinya kenang terucap dari bibirnya. Tatapannya pada saat ini tidak bisa lagi melepaskan diri dari sosok di langit. Xiao Yan juga menangkap tatapan tersebut. Sorot matanya perlahan turun mengarah lurus pada Hun Tiandi dan penguasa Aula 10.000 iblis. Pandangan itu tanpa emosi, tanpa fluktuasi, namun cukup untuk membuat tubuh keduanya bergetar hebat. Dalam sekejap mereka tidak kuasa menahan diri dan terpaksa menundukkan kepala bahkan berlutut di hadapan sosok yang pernah menjadi bayangan paling menakutkan dalam hidup mereka. Xiao Yan menatap Hun Tiandi tanpa sedikit pun ekspresi keterkejutan. Senyum samar menghiasi wajahnya seakan pertemuan itu hanyalah hal biasa. Sebaliknya justru terdiam membeku. Di hadapan Xiao Yan kesombongan yang sebelumnya menyelimuti dirinya seolah lenyap begitu saja. Dirinya merasa dirinya tidak ubahnya seekor semut yang tidak berani menatap lama ke arah sang penguasa api. Bahkan penguasa istana 10.000 iblis pun hanya bisa menundukkan kepala dengan hormat dan menangkupkan tangan dengan penuh ketakutan. Sementara itu Xiao Yan mengalihkan pandangan kepada penguasa istana tersebut. Sosok itu memiliki aura yang luar biasa namun Xiao Yan bisa merasakan bahwa kekuatannya belum mencapai tingkat keabadian dewa. Sang penguasa hanyalah seorang keabadian kaisar yang berada di tingkat 8. Dengan kekuatan sebesar itu, seharusnya dirinya sudah mampu membangun sekte papan atas namun di hadapan Xiao Yan, semua kebesaran itu tampak rapuh. Dalam hati Xiao Yan kembali teringat pada permintaan terakhir Bei Tianli, seorang senior yang pernah menjadi penolong sekaligus mentornya. Nama itu kembali bergemar di benak Xiao Yan, namun ketika penguasa istana mendengar sebutan tersebut,
sosoknya hanya bisa menggeleng tanda tidak mengenalinya. Tatapan Xiao Yan menyipit lalu dirinya segera mengerahkan jiwa gua void untuk menelusuri memori dalam tubuh sang penguasa istana. Hasilnya jelas tidak ada jejak Bei Tianle di kedalaman memorinya. Penguasa istana 10.000 iblis pun berdiri ketakutan. Jiwanya terguncang akibat sentuhan kasar kekuatan Xiao Yan. Saat suasana penuh ketegangan itu berlangsung, sebuah suara lembut namun syarat kekuatan menggema. Xiao Yan mendongak matanya bergetar ketika dirinya melihat sosok berambut ungu yang begitu familiar. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah dokter peri kecil atau Xiao Yixian. Ini adalah sosok yang dulu pernah menjadi bagian penting dalam kehidupan Xiao Yan. Penampilan Xiao Yixian kini tampak jauh berbeda. Dulu dirinya memiliki kesan murni dengan hawa dingin yang khas, namun kini seluruh auranya telah berubah. Kekuatan tubuh racun jahatnya telah berkembang hingga mencapai tingkat yang tidak ada seorang pun yang selevel dengannya mampu menandinginya. Xiao Yan menatapnya dengan mata yang semula dipenuhi dengan niat membunuh tetapi kini perlahan melunak. Xiao Yixian selalu mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Xiao Yixian juga pada saat ini mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui sesuatu tentang Bei Tianli. Kepala istana 10.000 ibu iblis sebelumnya ternyata terbunuh dan menurut jejak yang dirinya ketahui, pembunuhnya adalah seorang yang mampu mengendalikan api, cukup kuat untuk melenyapkan sang kepala istana hanya dengan satu serangan. Xiao Yixian sempat mengira Xiao Yan adalah orang yang melakukan hal tersebut namun Xiao Yan sendiri terdiam. Pertanyaan besar pun seketika menggantung di pikiran Xiao Yan. Siapakah sebenarnya yang menghabisi kepala istana 10.000 iblis sebelumnya? Meski begitu jawaban itu kini tidak lagi penting bagi Xiao Yan. Xiao Yan pun menarik kembali kekuatan spiritualnya. Penguasa istana jatuh tersungkur dengan tubuh gemetar dan mata kosong. Luka pada jiwanya sudah terlanjur terlalu dalam akibat tekanan Xiao Yan. Seiring berjalannya waktu Xiao Yan mulai memahami bahwa kebencian lama perlahan memudar dan ikatan sebab akibat pada akhirnya akan melebur. Masa lalu tidak lagi layak dipegang erat dan yang terpenting hanyalah masa depan. Xiao Yan lalu menatap Xiao Yixian dengan sungguh-sungguh. Dunia sensi tengah berada dalam kesulitan dan kekuatan Xiao Yixian kini sudah cukup untuk berdiri sejajar dengan tokoh-tokoh besar. Xiao Yan tidak lagi membicarakan perasaan ataupun masa lalu di antara mereka. Yang Xiao Yan inginkan hanyalah harapan bagi dunia. Xiao Yan menawarkan posisi baru bagi Xiao Yixian menugaskannya untuk memimpin istana 10.000 iblis. Baginya istana itu membutuhkan seorang penguasa yang bijaksana dan tidak ada sosok yang lebih layak selain Xiao Yixian. Xiao Yan lanjut melangkah turun dari udara dan berhenti tepat di hadapan Xiao Yixian. Meski Xiao Yixian berusaha menyembunyikan perasaan yang bergolak di dalam dirinya, sorot mata yang bergetar samar tidak mampu menutupi jejak emosinya. Kedekatan mereka di masa lalu kembali menyapa seolah cahaya bulan pernah menerangi jiwa keduanya di malam yang sunyi. Namun di balik ketenangan yang ditunjukkan Xiao Yixian memendam kepahitan, dirinya menyadari bahwa kekuatannya tidak cukup untuk meyakinkan Xiao Yan. Istana 10.000 ibu iblis memang merekrut banyak sosok berbakat, termasuk para kultivator jahat seperti dirinya yang mengandalkan racun sebagai jalan peningkatan kekuatan. Tubuh racun menyedihkan yang dimiliki Xiao Yixian memiliki batasan dan meski dirinya terus mengkonsumsi energi beracun, kemajuan yang dirinya raih tetaplah terbatas. Xiao Yixian telah lama tertahan di puncak Dogat Bintang 9, jalan menuju keabadian Kaisar seolah menjadi dinding tidak terlihat yang tidak sanggup dirinya tembus. Bahkan ketika Hun Tiandi telah melangkah melampaui batas tersebut, Xiao Yixian masih belum mampu melewatinya. Rasa getir menyelimuti dirinya seolah itulah akhir dari jalan yang bisa dirinya tempuh. Namun Xiao Yan tidak membiarkannya terhenti di sana. Gelombang kehendak Xiao Yan menyelimuti Xiao Yixian menuntunnya masuk ke dalam ruang mimpi untuk memahami jalannya sendiri.
Terlebih dari itu Xiao Yan menganugerahkan energi dunia miliknya kepada Xiao Yixian. Energi dunia tersebut menjadi kunci penting bahkan jauh lebih berarti daripada sekedar pemahaman batin. Ketika tatapan Xiao Yan beralih kepada sosok Hun Tiandi, Xiao Yan segera menyadari perbedaan besar di antara keduanya. Energi dunia yang dimiliki Hun Tiandi jauh melampaui Xiao Yixian. Xiao Yan merasa heran mengapa energi dunia Xiao Yixian begitu lemah, sementara Hun Tiandi mampu menyimpan jumlah yang begitu besar, padahal sebelumnya Xiao Yan telah menghabisi Hun Tiandi 2 kali namun sosok itu tetap memiliki cadangan energi dunia yang lebih kuat dan lebih luas. Fakta ini menunjukkan bahwa kekuatan Hun Tiandi masih memiliki kemungkinan untuk menembus tingkat yang lebih tinggi lagi. Meski demikian energi dunia yang diberikan Xia Yan kepada Xiao Yixian kini melampaui batas energi milik Hun Tiandi. Dalam waktu yang bersamaan, Xiao Yan menyalurkan kekuatan jiwanya ke dalam cincin penyimpanan Xiao Yan. Xiao Yan mengeluarkan racun serta tanaman herbal berbahaya yang telah dirinya kumpulkan selama bertahun-tahun. Dengan satu lambaian tangan api surgawi melahap seluruh racun tersebut memurnikannya lapis demi lapis. Hasil pemurnian tersebut bukanlah pil, melainkan kabut beracun pekat yang menyelimut di Xiao Yixian. Hal ini seketika memberikan sumber energi langsung untuk kultivasinya. Racun yang telah dimurnikan menjadi semakin murni lalu bercampur dengan api Xiao Yan menari di sekeliling tubuh Xiao Yixian. Dengan seni roh pagoda pemurnian, Xiao Yan menyeimbangkan letupan racun yang melonjak di dalam tubuh Xiao Yixian. Meski wajah Xiao Yixian meringis menahan sakit, api yang dikendalikan Xiao Yan tetap bekerja dengan presisi. Dari tubuh Xiao Yixian, cahaya mulai memancar melahap kabut beracun dengan rakus. Selama ini Xiao Yixian memang telah mencapai puncak dogat bintang 9. Yang dirinya butuhkan hanyalah kesempatan untuk menerobos dinding terakhir, dan kesempatan itu kini diberikan Xiao Yan. Dengan tubuh unik yang dimilikinya begitu Xiao Yixian berhasil menebus keabadian kaisar, kekuatannya akan mengalami lompatan yang luar biasa. Jika kelak dirinya mampu terus tumbuh hingga menyentuh ranah keabadian dewa, maka Xiao Yixian menjadi sosok yang tidak tertandingi. Para kultivator racun seperti Xiao Yixian memang memiliki posisi unik di medan pertempuran. Racun yang mereka kuasai dapat menjadi senjata penghancur yang mematikan sekaligus penghalang yang menunda gerak musuh. Mereka bisa membunuh dalam sekejap atau menyalurkan racun itu perlahan, menusuk diam-diam hingga lawan tidak sempat menyadari bahaya yang datang. Bantuan yang diberikan Xiao Yan kepada Xiao Yixian bukan hanya karena alasan semata, meskipun bertahun-tahun telah berlalu, tanpa adanya pertemuan, ikatan antara keduanya tidak pernah pudar. Saat mereka akhirnya dipertemukan kembali, rasa itu muncul seakan tidak pernah menghilang. Kini Xiao Yan telah memiliki kekuatan yang cukup besar untuk melindungi Xiao Yixian. Dengan tekad penuh Xiao Yan berusaha membantunya tumbuh semakin kuat hingga kelak mampu menjadi penguasa istana 10.000 iblis. Xiao Yan mengerti semakin besar kekuatan yang dapat dikendalikan Xiao Yixian, maka semakin besar pula kiunia yang dapat dirinya peroleh. Meski demikian di luar semua ambisi itu ada hal yang lebih mendasar. Xiao Yan hanya ingin memberikan yang terbaik untuk Xiao Yixian. Apapun yang terjadi di masa depan, Xiao Yan ingin selalu berada di sisinya. Perasaan itu tidak pernah berubah meskipun mereka berdua tidak benar-benar bersama. Terlepas dari semuanya tetapi jalan menuju terobosan bagi Xiao Yixian tidaklah mudah. Semua racun yang telah diberikan Xiao Yan telah dikonsumsi, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kekuatan hidup Xiao Yixian perlahan memudar. Racun di dalam tubuhnya mulai tidak terkendali meletus dan meninggalkan bercak hitam beracun di kulitnya. Darah hitam pekat syarat dengan racun tidak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari sudut bibir Xiao Yixian. Menyadari hal itu Xiao Yan memejamkan mata dan menyalurkan kekuatan spiritualnya. Pandangannya menembus masuk ke dunia ilusi tempat Xiao Yixian terperangkap.
di dalamnya So Yihan terlihat terseret pusaran rawa beracun, tubuhnya merontak seakan hampir tenggelam tanpa jalan keluar, hasrat untuk hidup terpancar jelas di matanya tetapi sekeras apapun dirinya mencoba, tubuhnya tetap tidak bisa terbebas dari cengkeraman racun tersebut. Dalam keputusasaan yang nyaris menelan segalanya, sebuah tangan muncul terulur menyelamatkan Xiao Yixian dari kubangan beracun tersebut. Wajah lembut yang begitu familiar tampak di hadapannya memberikan kehangatan yang telah lama menghilang. Xiao Yixian menggertakkan giginya, mengulurkan tangan dengan penuh tenaga, dan menggenggam erat tangan yang menyelamatkannya. Begitu genggaman itu terjalin, pusaran beracun yang mengancam jiwa tiba-tiba membeku lalu perlahan melenyap. Hanya Xiao Yixian dan Xiao Yan yang tersisa di dalam dunia ilusi tersebut saling menggenggam tangan dengan erat. Dalam sekejap tubuh Xiao Yixian ditarik mendekat terbenam dalam dekapan Xiao Yan yang hangat dan kokoh. Detak jantung berdegup kencang entah milik Xiao Yixian atau Xiao Yan, keduanya berpadu menjadi satu irama yang memecah kesunyian. Namun momen itu menghilang secepat datangnya saat kesadaran Xiao Yixian kembali. Ilusi tersebut lenyap menyisakan sosok Xiao Yan yang berdiri di hadapannya. Tubuh Xiao Yixian bergetar, wajahnya memerah dan pandangannya menunduk. Terobosan telah tercapai, kekuatannya meningkat hingga menembus alam keabadian kaisar semua berkat bantuan Xiao Yan. Meskipun begitu Xiao Yan tahu bahwa pencapaian itu hanyalah permulaan. Di dunia yang keras ini, masih banyak makhluk yang jauh lebih kuat. Demi melindungi Xiao Yixian, Xiao Yan bahkan membatasi kekuatan-kekuatan yang berada di atasnya sehingga Xiao Yixian memiliki kesempatan untuk berdiri tegak. Kini Xiao Yixian mampu menjatuhkan musuh hanya dengan kekuatan pikirannya. Sementara itu, di sisi lain Hun Tiandi yang menyaksikan semua itu hanya mampu tertegun, tatapannya penuh keterkejutan, wajahnya memucat dan hatinya diliputi dengan perasaan getir. Segala usaha yang telah dirinya lakukan untuk mendaki puncak bila dibandingkan dengan apa yang dimiliki Xiao Yan tampak begitu kecil, konyol dan menyedihkan. Dirinya memendam dendam menjadi sebuah kekuatan tersendiri. Tanpa itu tahun-tahun panjang yang dijalani Hun Tiandi hanya akan menjadi kehampaan tanpa tujuan. Meskipun berusaha keras menyembunyikan perasaannya, hati Hun Tiandi tetap terbuka di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan tampaknya mampu membaca setiap denyut pikiran Hun Tiandi. Amarah yang lama terpendam akhirnya meledak terpancar jelas dari wajah Hun Tiandi. Tatapannya pada Xiao Yan penuh kebencian seolah dirinya ingin merobek tubuh lawannya tanpa ampun. Namun Xiao Yan sama sekali tidak menunjukkan kemarahan yang sama kepada Hun Tiandi. Tatapannya tetap tenang, bahkan ada rasa kagum yang samar. Bagi Xiao Yan, Hun Ti bukan sekedar musuh melainkan cerminan sebuah perjalanan yang unik. Mungkin inilah alasan mengapa Hun Tiandi tidak bertindak gegabah selama mereka berada di benua Douqi. Di mata Xiao Yan, Kaisar Hun Tiandi bagaikan semut kecil yang tidak menimbulkan ancaman. Namun jauh di lubuk hatinya Xiao Yan justru menyimpan antisipasi. Dirinya berharap Hun Tiandi benar-benar tumbuh menjadi lawan yang layak. Pertarungan di masa depan pasti akan menjadi pengalaman yang tidak bisa akan terlupakan. Bagi Xiao Yan, sosok Hun Tiandi bukan hanya sebuah rintangan, melainkan kesempatan, anugerah, bahkan bagian dari kondisi batin yang membentuk jalan hidupnya. Karena itu meskipun permusuhan di antara mereka begitu mendalam, Xiao Yan tetap memberikan secerca anugerah berupa kekuatan pikiran. Sebuah hadiah kecil yang kelak bisa menuntun Kaisar Hun Tiandi menapaki tingkatan baru. Tindakan itu juga membuat Xiao Yixian kebingungan. Dirinya tahu betul betapa dalam kebencian antara Hun Tiandi dan Xiao Yan. Namun kenyataan bahwa Xiao Yan tetap mau berbagi kekuatan membuatnya terdiam. Dirinya hanya bisa mengikuti langkah Xiao Yan menuju gua tempat tinggalnya setelah semua urusannya selesai. Akhirnya mereka pun sampai di kediaman Xiao Yixian dan tempat ini tampak bagaikan dunia lain. Begitu memasukinya terasa seolah melangkah ke dalam sebuah lembah penuh kehidupan. Ruangannya luas dipenuhi berbagai bunga yang bermekaran.
sementara langit-langitnya dihiasi permata bercahaya yang memancarkan kilau lembut. Cahaya-cahaya ini juga membantu bunga-bunga yang berada di sekitar tumbuh dengan indah. Tidak satupun bunga beracun di sana meskipun tubuh Xiao Yixian sendiri masih belum sepenuhnya berdamai dengan racun yang selalu melekat pada tubuhnya. Xiao Yan dapat merasakan perasaan itu tanpa Xiao Yan perlu bertanya. Dirinya hanya menatap sekeliling menyadari bahwa Xiao Yixian berusaha menciptakan kedamaian di tengah keterikatannya pada racun yang tidak bisa dirinya lepaskan. Pipi Xiao Yixian memerah ketika berjalan berdampingan dengan Xiao Yan di tengah lautan bunga. Suasana terasa aneh sekaligus akrab seakan membawa mereka kembali pada lembah yang pernah mereka kenal di masa lalu. Waktu seakan berputar cepat ribuan tahun berlalu dalam sekejap. Namun pertemuan itu kembali menyatukan mereka dalam kebisuan yang penuh makna. Mereka akhirnya tiba di sebuah paviliun kecil di tengah hamparan bunga. Di sanalah Xiao Yixian mencoba melakukan sesuatu yang jarang dirinya lakukan. Dirinya juga membuatkan teh untuk Xiao Yan meski dirinya tidak terbiasa dan bahkan mungkin baru pertama kali melakukannya setelah ribuan tahun. Saat Xiao Yan mencoba membantu tanpa sengaja telapak tangannya menyentuh tangan Xiao Yixian, sentuhan itu membuat Xiao Yixian refleks menarik tangannya sementara rona merah di wajahnya semakin mendalam. Xiao Yan sedikit terbatuk berusaha menutupi rasa canggung yang mendadak muncul di antara keduanya. Namun tiba-tiba suara dari Ye Beijing pada saat ini terdengar. Suara itu tidak mengejutkan Xiao Yan namun cukup membuat dokter peri kecil terperanjat. Ye Beijing yang melihat kedekatan Xiao Yan dan dokter peri kecil merasa tidak mampu menahannya lebih lama. Kata-kata lugasnya seakan menyingkap hubungan yang pernah ada di antara mereka membuat Xiao Yixian meronak merah. Sementara itu Xiao Yan hanya bisa merasa tidak berdaya menghadapi sikap Ye Beijing yang begitu mengganggu. Dengan wajah cemberut Xiao Yan akhirnya memutuskan untuk mengusir Ye Beijing. Gadis itu mengembungkan pipinya dengan kesal sebelum akhirnya menghilang begitu saja. Setelah suasana menjadi tenang, Xiao Yan menyiapkan teh untuk dokter peri kecil dan mulai membicarakan hal yang lebih serius. Dokter peri kecil terdiam sejenak, matanya memancarkan bayangan masa lalu sebelum akhirnya mengangguk. Saat ini baik Xiao Yan dan dokter peri kecil pada saat ini benar-benar masih diliputi oleh perasaan canggung.